Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zen Murtado di acara podcast JMC. Hari ini saya berkesempatan lagi hadir di kediaman Pak Kiai Asep. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai hal-hal yang menarik tentunya. Oke, untuk itu saksikan terus, jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj ini sebuah istilah yang sebagaimana kata Ido tadi sudah tidak asing lagi di masyarakat kita, karena setiap tahun selalu diperingati. Dan dalam memperingati Isra Mi'raj itu kan mengupas Isra Mi'raj itu tidak pernah ketinggalan definisi Isra dan Mi'raj itu. Gitu. Jadi ya secara umum Isra itu sering diartikan dengan perjalanan malam. Ya. Kalau Mi'raj itu kan perjalanan naik ya, dari bumi ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Ya. Secara umum seperti itu. Bukan kalau secara awam gitu saya tahunya gitu. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh katanya gitu. Ya, itu Mi'rajnya. Kalau Isra-nya kan perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, berarti itu dua hal yang berbeda gitu antara Isra. Iya, dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi ada perjalanan darat, ada perjalanan naik. Vertikal horizontal. Iya, vertikal horizontal. Makanya ada juga yang suka mengatakan bahwa makna lain terkait dengan persoalan kekinian, Isra itu katanya hablum minan nas, Mi'raj itu hablum minallah. Jadi kesana. Iya, jadi kesana. Setahu itu kan kalau Isra Mi'raj ya apa Nabi Muhammad naik buruk gitu. Iya. Karena tahunya ya gitu-gitu aja gitu, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Terus buruknya juga suka digambarkan ada kepala perempuannya gitu. Suka tuh ada, kalau suka Rajaban tuh suka ada bikin patung-patung gitu kayak gitu. Iya, itu waktu saya kecil gambar-gambar seperti itu sudah banyak ya, sering kita lihat gitu. Jadi ada hewan bentuknya badannya seperti kuda, tapi kepalanya wanita cantik. Yang sekarang sudah jarang dilihat, karena kalau tidak salah itu banyak yang protes, sebab katanya itu adalah hasil rekayasa orang Yahudi gitu, yang ingin menghina Rasulullah gitu. Di mana letak penghinaannya? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah itu kan istrinya ya lebih dari satu, lebih dari 4, ya kan, gitu. Jadi menurut mereka, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, orang-orang yang tidak senang terhadap Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gitu, senang sama perempuan, sehingga kendaraannya saja buruk saja gitu, digambarkan seperti itu. Gitu, badannya seperti kuda, kepalanya wanita cantik. Berarti selama ini masyarakat ya karena nggak tahu itu kan, Ya, itu bentuk penghinaan. ya itu bentuk penghinaan terhadap Nabi Israiliyat. Karena buruk sendiri yang sesungguhnya kan wallahu a'lam. Memang ada dilukiskan dalam kitab Dardir itu kan, gitu. Buruk itu bentuknya seperti bagaimana. Tapi kan kalau kita telaah, buruk itu kan diambil dari kata barkun, atau
katanya itu sama dengan kata barkun, ya kan? Ada huruf ba-nya, ada ro-nya, ada qaf-nya. Nah, barkun itu kan berarti kilat ya. Ya, kilat gitu. Cahaya jarak yang begitu jauh, tapi Rasulullah lakukan itu hanya dalam waktu relatif singkat kan. Makanya apakah memang buruk itu jenisnya ada atau itu hanya sebuah istilah saja misalnya kan gitu. Karena Rasulullah melakukan perjalanan begitu cepat, maka seperti Rasulullah menunggangi kilat gitu. Gitu kan. Itu. Tapi sejauh pemahaman Pak Kiai gitu, buruk itu ada gitu, jenisnya ada gitu dalam kitab-kitab. Ya, kalau yang pernah saya baca, pernah saya pelajari dalam kitab Dardir itu ada dilukiskan bentuknya seperti apa, gitu. Gitu. Sejenis hewan. Gitu. Ya, sejenis hewan di surga, hewan di surga. Gitu. Jadi kalau nyari buruk nggak ada ya? Ya, jadi kalau tidak salah dalam kitab Dardir itu di surga itu banyak sekali ya hewan-hewan yang namanya buruk itu. Dari sekian banyak hewan yang bernama buruk itu, kalau dalam kitab Dardir nih, itu kalau yang lainnya gemuk-gemuk, cuman ada satu hewan buruk yang badannya kurus. Kenapa dia kurus? Karena dia tidak mau makan, tidak mau minum. Gitu. Kenapa tidak mau makan, tidak mau minum? Ternyata buruk yang satu itu kesengsem sama Nabi Muhammad. Jatuh cinta. Nah, gitu. kalau tidak salah ini ya dalam kitab Ad-Dardiri. Sampai akhirnya Allah memilih hewan buruk yang satu itu nanti yang akan dipakai untuk menjemput Rasulullah dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Gitu. Yang kurus yang. Iya, yang ketika dikabari bahwa dia nanti akan digunakan untuk menjemput Rasulullah, oleh Allah. Tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis pada hewan buruk itu. Dia langsung seger, gitu kan? Yang tadinya loyo. Karena apa? Karena saking senangnya. Senang. Ya, dia akan bertemu dengan kekasih yang selama ini diidam-idamkannya kan, seperti itu. Itu dalam kitab Ad-Dardiri, bisa lah itu. Terus ada juga kejadian di mana sebelum Nabi Muhammad berangkat gitu, ada kejadian di mana dada Nabi Muhammad katanya dibelah tuh. Iya. Nah maksudnya ini jadi ngebayangin gitu, dibelah gitu, dibelahnya gimana gitu, apa sih yang dibelah gitu, dioperasi apa gimana, apakah secara spiritual, apakah ini bisa ditafsirkan dengan cara lain gitu? Iya. Pertama ya, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, gitu. Pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan keimanan. Itu yang pertama. Karena Isra Mi'raj ini kan peristiwa yang luar biasa. Gitu. Bahkan ada yang menyebutnya ini peristiwa yang transrasional. Jadi melampaui akal gitu loh. Gitu. Tidak mampu dicerna oleh akal biasa. Gitu. Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa itu peristiwa yang luar biasa yang melampaui akal biasa tidak mampu mencernanya. Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah yang saat itu kalau ditempuh dengan unta dan kuda itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan gitu. Tapi Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Menurut sebuah riwayat katanya, ketika kembali lagi ke tempat semula, itu tempat beliau berbaring saja masih terasa hangat. Bisa kita bayangkan dari situ betapa sangat cepat Rasulullah melakukan perjalanan, gitu kan? Jadi kalau akal saja misalnya yang digunakan untuk mendekati peristiwa itu rasanya kok sulit menerimanya, gitu. Makanya pendekatannya pendekatan keimanan, gitu. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini mungkin akan melihat dari sisi tafsir. Tapi kalau ilmuwan, ahli astronomi, ahli kosmologi akan melihat peristiwa Isra Mi'raj ini dari sisi sains misalnya, gitu.
Jadi kalau menurut saya sih kita memaknai kembali Isra Mi'raj gitu, dari sudut pandang kita gitu kan, itu sah-sah saja gitu ya. Kayak tadi misalnya Rasulullah sebelum berangkat Isra Mi'raj itu dadanya dibelah, kemudian dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran, kemudian dimasukkan apa namanya cahaya, kemudian dimasukkan hikmah ke dalam dadanya ya gitu. Itu kejadian yang sesungguhnya seperti itu, dan kita tadi itu harus percaya itu. Tapi apa itu maknanya kalau dikaitkan dengan sekarang misalnya kan gitu. Jadi kemarin saya baru mendengar misalnya ada seorang mubalik mengatakan bahwa sekarang kita itu kalau mau berhubungan dengan Allah, karena katanya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah itu pertama kita harus membersihkan hati kita dulu, ya kan gitu. Kemudian mengisi hati kita dengan ilmu, karena sholat itu gitu kan, itu ibadah mahdhah yang sudah ditentukan tata caranya, dan kita harus tahu, harus punya ilmunya tentang tata cara sholat itu. Itu maksudnya, misalnya saja gitu. Dan kita mau melakukan apa saja, terlebih dahulu kita harus membenahi hati kita dulu kan, membenahi hati kita dulu, kemudian mengisi diri kita dengan ilmu tentang apa saja yang akan kita lakukan itu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama bahwa siapa saja yang beramal tanpa didasari oleh ilmunya, maka amalnya kan akan tertolak, latuk balu, dan tidak akan diterima gitu. Itu bisa saja barangkali kan gitu kan, kita memaknai peristiwa itu kaitannya dengan kekinian misalnya kan gitu. Nah ya kalau memaknai jadi ke arah sana kayaknya tidak akan ada pertengkaran itu. Iya, iya. Persoalannya yang di bawah itu misalnya itu mah bukan perjalanan fisik, itu mah perjalanan batin. Tapi yang satu bilang, iya tahu perjalanan fisik, atau ngaco peraku Al-Quran di ngomong nak itu gitu ya. Yeah. Perdebatan itu gitu di bawah itu. Memang perdebatan tentang Isra Mi'raj itu sampai sekarang kayak nampaknya belum selesai gitu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu ruh dan jasadnya. Tapi kalau secara pribadi ya, Kasep secara pribadi melihat ayat yang menceritakan tentang Isra itu kan diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam ilmu ulumul Quran, kemudian dalam tafsir itu banyak dijelaskan bahwa jika sebuah ayat itu diawali dengan kalimat tasbih, itu menunjukkan bahwa di ayat itu akan diceritakan adanya peristiwa yang luar biasa gitu ya, seperti ayat yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu gitu kan, diawali dengan tasbih, karena Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Sekarang kalau misalnya Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja, terus di mana letak luar biasanya? Iya kan? Gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut Kasep, bahwa Kasep mengimani, meyakini itu bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj ya ruh dan jasadnya. Pertama, sebagaimana yang banyak dikatakan oleh para mufassir, kata abdun pada kalimat bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, itu menunjukkan bahwa itu adalah perpaduan antara ruh dan jasad. Kata abdun itu kan artinya hamba yang bersifat fisikly gitu.
memang kalau kita misalnya merujuk kepada teorinya Albert Einstein ya. Ya, kata Albert Einstein, jika sebuah benda melesat melebihi kecepatan cahaya, maka benda itu akan hancur. Gitu. Kenapa cahaya itu bisa melesat begitu cepat? Gitu. Karena dia kan bentuknya tidak ini ya. Tidak fisik. Ya, makanya dia bisa melesat dengan sangat cepat gitu. Gitu. Nah, bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, itu bisa jadi berdasarkan teori itu juga, gitu. Cuman, gitu, kalau menurut kita, Nabi itu Isra dan Mi'raj itu diperjalankan, ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Jadi bagi Allah itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang, dan tidak ada masa yang akan datang, gitu kan? Gitu. Sebenarnya kalau dikembalikan ke situ, selesai persoalannya. Gitu. Makanya tadi Kak Asep dari awal mengatakan bahwa kalau kita berbicara Isra Mi'raj, sebaiknya itu pendekatannya jangan rasio saja, tapi harus keimanan. Karena begini, memang kata Rasulullah, Islam itu adalah agama yang rasional.